Dia adalah Fanny, dia adalah kembang kampus di sini. Jawab pertanyaan ini. Aku juga tidak bisa. Fanny, kamu jawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah 2/3. Dia juga orang yang diam-diam aku sukai. Aduh, masa mudaku terbuang sia-sia untuk belajar. Kenapa kalau tidak belajar kamu mau ngapain lagi? Kita mahasiswa harusnya berlari, main bola, mengejar kembang kampus. Suka sama Fanny di kelas kita ya, mau aku bantu? Bagaimana cara kamu membantuku? Aku kenal Rere, teman sekamarnya. Fanny paling suka mendengarkan lagu galau. Aku ajak nonton konser aja. Suka, mau ku berikan. Iya, bagaimana? Oke deh. Fanny paling suka makan pizza. Fanny, aku tahu tempat makan barat yang super enak. Aku traktir gimana? Oke, akhir pekan ini langsung berangkat. Fanny paling suka pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan PR. Aku boleh ngerjain PR di sini? Boleh. Bisa ajari aku gimana cara mengerjakan soal ini? Bagaimana kencan kalian berdua? Jangan ditanya, awalnya cuma kita berdua, belakangan teman sekamarnya datang semua. Kalian berdua lagi di perpustakaan. Iya, Vino sudah selesai ngerjain PR-nya. Pas banget dia mengajariku. Vino, boleh pinjam PR-mu buat dicontek sebentar? Ambil sana. Mereka semua nyontek PR-ku, aku cuma bisa main HP karena bosan. Ternyata aku kemarin lihat foto Fanny dan Rere pergi ke konser. Begitu juga waktu aku traktir Fanny makan barat kemarin. Aku ajak 2 teman sekamar, kamu nggak keberatan kan? Ya sudah, terlanjur datang. Vino yang traktir ya. Kamu bilang ini kencan, tidak ada satupun yang benar-benar berdua saja. Kenapa teman sekamarnya selalu ada? Aku tahu, pasti Rere. Rere membocorkan rencana kita. Iya, cuma dia kemungkinannya. Aku tidak membocorkan rencana kalian ya. Terus kalau mereka kencan, kenapa kalian berdua ikut-ikutan? Fanny itu kesayangan asrama kami. Ini pertama kalinya dia kencan dengan orang lain. Kami tidak tenang. Aku pulang. Wah, snack sebanyak ini. Jangan-jangan kamu sudah pacaran? Bukanlah, ada orang yang mau ngejar Fanny, minta aku jadi mak comblang mereka. Ada yang mau ngejar aku? Itu Vino di kelas kita. Hah? Vino suka aku? Aku juga suka Vino. Aku mau kencan sama dia. Dasar bucin. Kamu kan tidak tahu kepribadian orangnya seperti apa. Benar, kamu itu harta karun asrama kita. Kamu pergi kencan dengan orang lain, kami tidak tenang. Makanya kami selalu ikut Fanny untuk mengetes kepribadianmu. Terus hasil tesnya gimana? 99 poin. Kalau begitu sekarang aku boleh? Boleh. Kami tidak akan bersama lagi nanti, jangan lupakan aku. Tidak akan. Hei, semua orang sudah pergi makan, kenapa kamu masih di kelas? Tidak, orang tuaku bercerai, aku mau pindah sekolah. Begitu mendadak, pindah kemana? Belum tahu, oh iya, kamu jangan merindukanku. Hei, Fanny. Aku pindah ke sekolah menengah kedua di sebelah. Oh iya, ibuku baru buka warung nasi goreng, mau coba dulu. Wah, wanginya enak sekali. Masakan bibi semakin enak. Kalau kamu suka, nanti sering-sering kubuatkan. Oke, aku mau melanjutkan. Punyamu bagaimana? Aku gagal masuk pilihan, harus mengulang tahun ajaran. Hei, tidak apa-apa, mulang setahun kita nanti pergi bersama ke sana. Hei, kita harus sering menghubungi ya, kamu jangan lupakan aku. Nunggu teman sekamar buat pergi makan bareng. Hei, ini siapa? Wanita ini siapa? Di rumah sini cukup dingin, apa kamu merindukanku? Aduh, kangen tidak ya aku? Sudah, matikan. Lihat, dia minum banyak sekali. Kalau pulang sendirian tidak aman. Kamu antar sana. Oke, sudah sampai bawah. Aku pergi duluan. Vino, aku menyukaimu. Kalau kamu punya orang yang disukai, seharusnya bilang padaku dulu. Aku jauh-jauh lari ke sini hanya supaya kamu mencoba resep baru. Aku tidak menyukainya. Hari ini aku mengantarkannya karena... Lalu sebenarnya kamu suka siapa? Orang yang kusukai adalah kamu. Situasinya kurang optimis, persiapkan dirimu. Dia masih begitu muda, bagaimana mungkin? Tidak apa-apa, aku pergi tanya dokter apa ada hal yang perlu diperhatikan, kamu jangan khawatir. Sekarang probabilitas penyakit kronis di usia yang muda sangat tinggi, kita hanya bisa melakukan perawatan sebaik mungkin. Mohon tolong dokter, dia baru berusia 20-an, kami akan berusaha sekuat tenaga. Halo kakak, apa kamu punya kontak ibu Fanny? Tidak, bukannya orang tuanya sudah lama tidak peduli padanya. Apa? Lalu dia mengulang tahun ajaran? Mengulang apa? Dia bahkan tidak ikut ujian masuk universitas. Dia berjualan di sekolah sebelah kita, katanya untuk menabung uang demi mencari seseorang. Vino, saat kamu melihat surat ini, aku sudah pergi. Lihat ini gosong. Oh, maaf ya, aku ganti satu lagi untukmu. Aku beritahu ya, warung nasi goreng ini yang paling enak. Mengulang tahun ajaran juga bohong. Aku tidak punya masa depan, tapi kamu punya. Kamu seharusnya pergi melanjutkan. Maaf, akhirnya aku masih egois sekali lagi. Berlari ke kotamu, mendengar kalimat aku menyukaimu, hidupku sangat pendek, tapi mencintaimu selalu nyata. Kamu jalan hidup dengan baik.
Hari ini pacarku mengajak kita main bulu tangkis. Besok pacarku mentraktir kita ke pesta. Lusa pacarku mengadakan pesta dansa. Ayo kita pergi menari. Fanny, di mana pacarmu? Aku punya social anxiety. Aku tidak punya pacar. Ayolah, kalau kamu social anxiety, kamu harus sering keluar rumah. Betul, itu satu-satunya cara agar kamu punya kesempatan lebih. Aku tidak mau keluar. Hari ini kamu harus ikut kami main bulu tangkis. Ayo. Aku tidak mau. Aduh, capek sekali. Fanny, giliranmu. Aku harus melawan mereka berdua sendirian. Ayo cepat, kami percaya padamu. Bolehkah aku bermain bersamamu? Ternyata benar ada kesempatan bertemu seseorang. Awas! Ayo mulai, Fanny. Lihat ini. Maaf, gerakanmu keren sekali tadi, Fanny. Berhenti menertawakanku. Aku sudah bilang, aku antisosial. Kalian membuatku terlihat jelek. Malam ini pacarku menyiapkan perjamuan besar. Ayo kita pergi makan sekarang. Aku sedang diet. Kamu sudah sekurus itu masih mau diet? Benar, jangan cari alasan lagi. Duh, aku tidak mau pergi. Bersulam. Ayo makan besar. Wah, dia datang. Duduk, cepat duduk. Kenapa kamu datang? Mereka yang memintaku datang. Kalian? Iya, kami takut kamu kesepian. Aku antisosial. Bagaimana dengan pakaian ini? Biasa saja, tidak sebagus punyaku. Fanny, kamu pakai apa? Aku tidak punya baju bagus, aku tidak jadi pergi. Oh, tidak bisa. Pakai bajuku, kamu harus ikut. Gak usah. Pasti akan sangat ramai. Alasan antisosial. Terus waktu main bulu tangkis sama Vino kemarin bagaimana? Sudahlah, dia tidak mau pergi. Kita tidak bisa memaksanya. Kita hanya bisa bilang ke Vino kalau dia tidak punya pasangan dansa hari ini. Ah, Vino juga pergi. Aku ikut. Fanny di belakangmu. Bolehkah aku meminta satu tarian darimu? Ayo kita bantu dia sedikit lagi. Di pesta dansa berikutnya, maukah kamu menjadi pasangan dansa tetapku? Fanny, terima dia. Nanti jam 1 kita main badminton ya. Aku baru saja ambil paket. Bukannya kamu lagi perang dingin sama pacarmu? Siapa bilang itu pacarku? Aku hanya TTM. Fanny dan teman dekat laki-lakinya pergi main. Hari ini ada gosip besar nih. Pacar Fanny kasihan banget. Main biliar yuk. Menjadi TTM itu partner terbaik. Bersama TTM rasanya lebih leluasa dan tidak banyak tekanan. Aduh, kok tidak bisa dapat lagi sih? Percaya nggak, hadiahnya ada di tanganku. Wah, kapan kamu belinya? Buang-buang uang saja. Fanny, kamu nggak ngerasa bersalah sama pacarmu? Enggak kok, kami merasa status pacaran membuatku menuntut dia terlalu tinggi. Jadi kami memutuskan untuk jadi TTM saja. Kenapa mie ini pakai daun bawang? Nggak mau makan? Maaf, lain kali aku ingat. Hari ini hari apa? Bahkan hari jadian saja kamu lupa. Kamu malah pesan salmon, aku kan benci itu. Apa hubungan kita harus dirusak karena hal sepele begini? Iri banget sama pasangan kayak gitu. Kami bukan pasangan, kami hanya TTM. Setelah dipikir-pikir, kita jadi TTM saja ya. Kalau jadi pacar terlalu ribet, mending jadi TTM. Gawat, kita sudah menyebar gosip palsu. Oh, ternyata kalian yang menyebarkan reputasiku. 3, 2, 1. Kalian tebak kali ini siapa yang akan menjelek-jelekan teman sekamarnya? Rere? Kalian harus membelaku. Ternyata benar Rere. Ayo masuk. Aku beritahu kalian, sungguh keterlaluan. Minta tolong belikan makanan saja, tidak langsung bayar. Dia yang salah. Coba saja kalian yang menilai. Apa dia sudah gila? Kami mengerti kamu. Sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan Maya. Aku iri dengan asrama kalian yang kompak. Fanny nilainya bagus. Rosie punya keterampilan praktis. Tina punya otak bisnis. Tidak seperti asrama aku, sekumpulan penyihir tua. Semua akan baik-baik saja, Rere. Nanti sering-seringlah ke asrama kami. Tagihan listrik bulan ini 600.000. Ayo patungan. Sebanyak itu. Transfer di grup chat saja. Siapa suruh Maya beli panci listrik ini? Pasti diam-diam dipakai. Aku sudah transfer di grup. Maya, kamu bagaimana? Setiap hari mengeringkan rambut sampai 1 jam, terus naik ke tempat tidur tidak mematikan lampu. Dia yang paling boros listrik. Hei kamu. Seluruh asrama suram, bahkan tidak bisa mengobrol.
Tagihan listrik bulan ini banyak sekali, 900.000. Aku beli panci listrik, mungkin pemakaiannya agak banyak, aku bayar lebih banyak. Aduh, aku lagi flu, pakai AC juga banyak, harusnya aku bayar lebih. Aduh, kita bagi rata saja, uang sedikit ini tidak perlu dipermasalahkan. Lihat, baju ini aku yang buat. Kamu membuatnya dalam 3 hari, kemampuanmu hebat sekali. Desainer, ajari aku dong. Aku punya ide, ayo buka toko pakaian wanita via online, kita pasti akan laris. Ide bagus. Lihat, pesanan meledak, stok kita hampir habis. Tenang, aku sudah mendesain dan mengirim ke pabrik produksi. Aku pergi kirim barang, kurir sudah datang. Lihat asrama Fanny, nilai akademik mereka masuk 3 besar, bisnisnya juga sukses mendapatkan dana startup dari sekolah senilai 300 juta. Rere dan yang lainnya terakhir bertengkar di asrama, kelulusan ditunda. Siapa suruh kamu melempar bantal? Jelas-jelas kalian yang memaki duluan. Membentuk kelompok kecil hanya akan menguras energi, tidak tahu apa yang dicari. Lebih baik kita pergi saja. Perusahaan baru saja mengambilkan drama pendek baru untukmu. Pasangan kontrak benar-benar hidup seperti drama. 7 hari, gaji pokok 15 juta. Maaf ya, jalanan agak macet. Hah? Kalian berdua saling kenal? Tidak. Melihat tekanan ekonomimu yang besar, aku sengaja mencarikan aktor drama pendek populer untukmu. Sudah bertahun-tahun dia masih terlihat begitu menyebalkan. Sama-sama, hanya tidak menyangka calon sutradara terkenal di masa depan juga akan datang untuk mencari uang cepat seperti ini. Tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku. Cut, Fanny, ekspresimu salah. Sudah bertahun-tahun aktingmu tidak ada kemajuan sama sekali. Maaf sutradara, mari ulangi sekali lagi. Kenapa? Sudah mulai mendalami karakter, mulai menyelidiki kegiatanku. Kamu tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Cut, ada apa ini? Maaf sutradara, tenaga Kak Vino terlalu besar. Mungkin Kak Vino terbiasa dengan gaya akting yang berlebihan seperti ini. Aku tidak bisa mengimbanginya. Ini salahku, tidak menyangka Kak Fanny begitu lemah. Selanjutnya, aku akan memperlakukanmu seperti kaca dengan sangat hati-hati. Terima kasih atas pengertiannya Kak Vino. Lagi pula, ada orang yang sudah terbiasa melepaskan, jadi wajar jika tiba-tiba ingin memegang erat tapi tidak tahu kekuatannya. Oke, istirahat 10 menit. Kalian berdua cari suasana. Ini adegan pertengkaran, bukan bertengkar sungguhan. Orang usia 30-an masih harus berakting jadi anak muda, benar-benar merepotkanmu. Jahitan seragam sekolah ini hampir meledak karenamu kan? Sama, untuk usiamu, acting jadi adik kelas. Kalau tidak mengandalkan acting, mungkin kamu berencana mengandalkan filter sepenuhnya, kan? Mari kita baca naskahnya dulu. Kita putus saja. Vino, aku bersedia melepaskan mimpi sutradaraku demi kamu pergi ke Jakarta. Aku bisa menunggumu berapa lama pun. Maaf. Aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa harus melakukan ini? Berakting terlalu melelahkan, menggunakan sindiran dan serangan setiap hari untuk menutupi perasaan. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu saat itu. Waktu itu... Aku tahu, liburan musim panas tahun itu kakakmu datang ke rumahku dan memberitahuku, ibumu sakit dan butuh banyak uang, kamu terpaksa pergi ke Jakarta. Jadi selama 7 hari ini kamu hanya berakting? Tentu saja, tapi uang yang aku hasilkan ini adalah untuk mewujudkan mimpi sutradaraku. Dramanya sudah berakhir. Tapi kenyataan baru saja dimulai. Setelah liburan tahun baru Imlek, kita semua akan mulai magang. Apakah kalian masih akan kembali ke asrama? Aku akan tanya Fanny dulu. Kamu masih berencana berteman dengan Fanny? Sebentar lagi lulus, seharusnya kamu menghindarinya. Benar, lebih baik kamu putus hubungan saja dengan Fanny sekarang. Tidak apa-apa. Hah, aku diblokir oleh Fanny. Fanny emang berdarah dingin, padahal kalian berteman sejak kecil. Kenapa dia memblokirmu? Halo semuanya, aku Fanny. Halo, aku Rosi. Kami tetangga sejak kecil, tapi Fanny agak dingin orangnya. Ayo nanti malam kita minum-minum. Aku bawakan teh susu untuk kalian semua. Wah, kamu jadi ketua kelas kita ya? Sifat kalian berdua sangat berbeda. Aku tidak minum itu. Tidak ada yang bisa diajak bersenang-senang. Ikut tidak? Tidak. Ya sudah, aku pergi sendiri. Orang macam apa dia? Gaya hidupnya berantakan sekali. Dia memang seperti laki-laki sejak kecil, sudah terbiasa belak-belakan. Mari ku bantu merapikan tempat tidur kalian. Sifatmu jauh lebih baik daripada dia. Fanny, kamu memasak pangsit di bawah tidurku. Seluruh asrama jadi bau pangsit. Cuma pangsit, jangan berlebihan. Kamu melanggar aturan asrama dan masih merasa benar. Sudahlah Fanny, jangan makan lagi. Aku temani kamu ke kantin. Hei, lepaskan spray kasurmu biar aku yang mencucinya dengan tangan. Tidak usahlah, ini kan musim dingin. Fanny yang salah, tapi Rosi yang menanggung akibatnya. Kasihan Rosi. Ada pengumuman, alarm sekolah rusak, jadi kita tidak perlu ikut belajar malam. Tadi siang aku dengar Fanny bilang dia malas belajar malam, lalu tiba-tiba alarmnya rusak. Pasti Fanny yang merusaknya. Aku heran kenapa kalian berdua bisa berteman. Berhenti menangis, kamu memang munafik ya.
Fanny, kamu benar-benar tidak punya hati. Rosie selalu membantu membereskan masalahmu. Rosie, jangan lupa, kamulah yang pertama kali mendekatiku untuk berteman. Sudah terlambat ke kelas, bagaimana kalau kita membolos seharian? Belakangan, aku baru tahu, Rosie mengambil izin sakit, sementara aku adalah satu-satunya murid nakal yang tercatat membolos. Fanny, aku ingin makan pangsit, tapi perutku sakit. Tolong masak di asrama pakai colokan di bawah tempat tidur. Baiklah, aku masakan. Rosie hanya perlu bicara, sementara akulah yang melakukan kesalahan dan dibenci orang lain. Belajar malam ini ada pemeriksaan, bagaimana dengan konser kita? Fanny, kalau ini rusak, kita tidak perlu pergi. Rosie yang tampak lembut sepertinya sangat licik, aku hanyalah tameng baginya. Rosie ingin mempertahankan citra gadis baik, tapi tidak mau menanggung risikonya. Dia merasakan dunia luar melalui aku, sementara aku yang menanggung semua nama buruk. Jadi ternyata kamu hanya mencari kambing hitam. Kesan pertama bukanlah kesan akhir, apa yang kamu lihat belum tentu benar. Jangan menilai cerita hanya dengan mata dan jangan menilai hati seseorang hanya dengan telinga. Hai, Bukankah kamu bilang akan kembali dari perjalanan bisnis besok? salju pertama sudah dijanjikan untuk mentraktirmu makan. Wah, kalian berdua kapan jadiannya? Kok aku tidak tahu? Kita sahabat. Aku mengerti lebih dari persahabatan, tapi belum sampai kekasih. Kurang-kurangi baca novel deh, besok HP kamu aku format saja. Yuk pergi, kita coba restoran hotpot yang baru buka itu. Sebenarnya yang dikatakan temannya itu benar. Peringkat nilaiku kali ini masih belum masuk 100 besar, ibuku pasti sangat kecewa padaku. Tapi nilai bahasa Inggrismu peringkat pertama di kelas kita. Apa gunanya ujian masuk universitas tidak hanya menguji satu mata pelajaran, ibuku juga seorang guru. Kamu pasti bisa lebih baik di waktu berikutnya. Cuma kamu yang memujiku. Kalau begitu, aku akan terus memujimu. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi, sudah waktunya belajar mandiri malam. Di hatiku, kamu selalu menjadi yang nomor satu. Halo, aku Fanny. Senang bertemu denganmu. Dia itu... Kami teman masa kecil. Oh, ternyata kekasih masa kecil ya. Hubungan kami bukan seperti itu. Kenapa dia bisa masuk ke asrama wanita? Dia bilang pada ibu penjaga kalau aku baru saja operasi dan tidak boleh mengangkat beban berat. Kalian benar-benar tidak pacaran. Sudah, cepat rapikan barangnya, nanti kita pergi makan. Fanny, makanlah yang banyak, siang nanti masih ada kelas. Turun salju, payungnya miring, kamu jadi basah. Aku kuat kok, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku tidak bawa payung? Kebetulan saja. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tadi bilang ke temanmu kalau kita hanya teman masa kecil? Memang benar kan kita tumbuh besar bersama? Aku menyukaimu sejak lama sekali. Aku takut jika hasilnya tidak baik, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk makan bersama. Bagaimana kamu tahu kalau kita tidak mencoba? Bagaimana kalau nanti putus, kita tidak akan saling bertemu lagi? Aku berjanji tidak akan putus, jadi apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Lihat-lihat fit chat senior kita tinggal di villa mewah, gaya hidup serba mahal. Aku iri sekali. Anak orang kaya memang punya privilege. Waktu dia masih muda, keluarganya pas banget kena dividen zaman. Pabrik percetakan keluarganya keuntungan tahunannya mendekati puluhan triliun. Puluhan, ratusan, ribuan. Coba lihat dirimu. Bahkan kalau nanti kamu lulus S2, seumur hidup belum tentu bisa dapat uang sebanyak itu. Menurutku, pendidikan tinggi bisa meningkatkan wawasan, baru kita bisa menangkap peluang zaman. Mama kita benar-benar menghambat langkah kita. Halo Ma, uang saku 1.500.000 tidak cukup. Gaji ibu sebulan saja 600.000, dikasih 1.500.000 itu sudah banyak. Banyak kebutuhan di rumah yang harus Kalau dibayar. mama muda dulu punya keberanian sedikit saja, keluarga kita pasti sudah jadi keluarga kaya raya dari dulu. Mengeluh pada orang tua juga tidak ada gunanya, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Sekarang peluang zaman lebih banyak daripada zaman mereka, tantangannya memang lebih berat. Tapi seandainya kita bertemu peluang zaman ini, apakah kita benar-benar bisa menangkapnya? Ayo kita coba buat video pendek. Aku tidak mau, memalukan sekali. Dulu saat video pendek sedang booming, kita tidak ikut arus. Senior yang konsisten bikin video semuanya sudah dapat uang pertama mereka. Sekarang live streaming juga ramai. Sayang-sayangku, menurut kalian wajahku terlihat muda tidak? Semua orang sekarang pada live streaming, mereka yang rajin pasti bisa berhasil. 2 orang saja yang menonton livemu, mau jualan ke siapa? Aku kan baru mulai, senior bilang kalau konsisten pasti berhasil. Bukan bermaksud menjatuhkan mentalmu, tapi kamu tidak punya penggemar, tidak punya modal buat nego ke supplier, siapa yang mau beli barangmu? Buang-buang waktu. Ternyata tidak sesederhana itu ya. Saat orang lain berusaha, kita justru sudah mencari alasan untuk menyerah dan melewatkan peluang. Sekarang zaman AI sudah tiba, apakah kalian bisa menangkapnya? Kita sama sekali tidak mengerti. Peluang itu untuk mereka yang wawasannya luas dan sudah bersiap. Kamu merasa lebih hebat dari kami. Memangnya kamu paham AI? Mungkin sekarang belum ada peluang, tapi aku akan mulai dengan mengembangkan diriku sendiri. Saat peluang berikutnya datang, aku yakin aku siap. Sebenarnya aku tidak berhak menyalahkan orang tua. Peluang ada di depan mata, aku pun belum tentu bisa menangkapnya. Menangkap dividen zaman bermula dari wawasan diri sendiri. Aku yakin kita bisa menangkap peluang berikutnya.
Vino, tolong belikan aku bihun jam 12 nanti, kirim ke bawah asrama. Jam 2 aku mau pergi perpustakaan. Jam 3 belikan secangkir kopi. Jam 4 tolong ambilkan paket. Luar biasa. Kenapa seleramu jadi seperti ini? Pacaran sama adik tingkat itu seru tahu, tenaga gratis. Menurutku, Vino tidak sepadan denganmu. Kamu sudah dijamin, belum lulus saja sudah terima perusahaan besar dengan gaji tahunan 500 triliun. Benar, dia kan cuma adik tingkat S1 yang dapat beasiswa. Fanny dan adik tingkat pergi kencan, kamu yang keluar uang. Cewek dominan cowok lemah, cowoknya pasti jadi banyak pikiran. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah apa benar tidak bisa bertahan lama? Kamu sudah umumkan ke publik. Punya pacar yang sehebat kamu tentu saja harus segera diumumkan. Ini bilnya. Oh, aku saja yang bayar. Tidak heran buru-buru diumumkan ya, cowok matre. Adik tingkat juga tidak buruk kok. Menurutmu ini yang bagus atau ini? Malam ini makan ikan bakar bagaimana? Aku hampir dapat beasiswa loh. Teman sekamarku putus, mau dengar gosipnya. Pacaran kok menempel terus? Cowok ini tidak punya urusan sendiri apa? Maaf pak, coba lihat pacaran dengan cowok lemah ada gunanya apa? Kamu harus cari yang setara, dia kan cuma dia akan menyingkirkan tekanan dari luar dan berani berbicara tentang cinta. Hah? Dia menanggung tekanan yang jauh lebih besar dariku, dialah yang menjadi pemimpin dalam hubungan kami. Tapi kalau diumumkan ke publik, kamu akan digosipin sama orang lain. Dibilang cowok matre, dibilang panjat sosial. Apa aku harus menyembunyikan kelebihanku? Kamu cukup jadi dirimu sendiri saja. Kemarin aku membantu orang membuat video promosi, uangnya semua aku serahkan padamu. Lumayan banyak ya. Aku akan berusaha bukan untuk melampauimu, tapi untuk menemanimu. Vino mengerti aku, dia menggunakan caranya sendiri untuk melindungi hubungan kita. Aku merasa hidupku membosankan sekali. Kalau begitu, setiap aku menemukan hal yang menarik, akan kuberitahu kamu. Hari ini banyak gosip, nanti malam harus diceritakan. Saat aku punya emosi apapun, dia selalu menyimpannya dalam hati. Jadi dia selalu ada untukmu. Iya. Kalian pertama kali memutuskan pacaran itu bagaimana? Karena satu surat cinta. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah memangnya kenapa? Cinta adalah tentang saling memberi dari kedua belah pihak. Gadis-gadis, aku membawakan kalian gorengan sisa tahun baru. Bibi, Anda siapa? Nah, aku ibu asrama yang baru sekaligus ibunya Rere. Terima kasih Bibi. Mama, teman sekamarku belum tahu kalau Mama jadi ibu asrama di Ya, sini. makanya mama datang supaya bisa kenalan. Oh iya Rere, nanti malam jangan ikut seminar AI itu. Ikut mama saja menemui paman keduamu. Dia itu pemilik toko percetakan loh. Aduh, iya Ma, aku tahu. Keluargaku orang lokal sini, ibuku sudah tua dan tidak punya penghasilan, makanya dia minta tolong koneksi supaya bisa jadi ibu asrama. Oh begitu, bagus juga ada yang menjagamu. Seminar nanti malam itu bobotnya cukup tinggi loh. Aku ikut kata mama saja, setelah lulus tahun ini cari kerja lewat kenalan saja lebih stabil. Nanti malam pembimbing ulang tahun, ketua bilang kita patungan untuk makan malam bersama. Boleh, tapi aku tidak punya uang, aku minta mama dulu. Mah, nanti malam pembimbing ulang tahun, kami mau makan bareng. Kamu sudah mau lulus, apa urusannya lagi dengan pembimbing? Daripada buat makan, mending uangnya ditabung. Jangan sedikit-sedikit minta uang. Ya sudah, aku tidak jadi pergi kalau begitu. Kayaknya ibumu tidak setuju, kamu masih mau pergi. Tentu saja, bisakah kamu menalangi bagianku dulu? Nanti setelah gajiku dari kerja part-time cair, langsung aku ganti. Oke, kamu benar-benar gigih ya. Kita tidak bisa selalu menuruti semua kata orang tua. Di kota kita baru buka mall, begitu lulus cepatlah pulang. Kalau masuk lebih awal, kamu bisa jadi manajer di sana. Aku tidak mau, aku ingin di kota besar ke Jakarta. Kamu mau membuat mama mati jantungan ya? Nanti di sana bayar sewa saja kamu tidak akan mampu. Fani, dosen pembimbing merekomendasikanmu makan di perusahaan besar di Jakarta. Wah, beruntung sekali. Kesempatan itu cuma satu dari ratusan orang. Ini bukan sekedar keberuntungan, karena aku ikut seminar, aku paham tren industri masa depan. Saat makan malam ulang tahun dosen, aku menunjukkan kemampuanku. Fani, Jakarta butuh talenta dengan pemikiran sepertimu. Nasihat dosen itu berbobot, visinya jauh melampauiku. Inilah yang disebut dengan pergaulan berkualitas. Dia bilang Jakarta bagus untuk berkembang, jadi aku ingin ke sana. Ternyata selama ini kamu sedang membangun jalanmu sendiri. Kamu bukan tidak penurut, kamu hanya mendengarkan apa yang benar. Seseorang harus punya kemampuan untuk tidak patuh. Satu-satunya orang yang bisa bertanggung jawab atas hidupmu adalah dirimu sendiri. Apa? Kamu pacaran sama Vino? Iya, sudah 2 bulan. Bagaimana bisa kamu pacaran sama dia meskipun dia tampan dan kaya dan sopan, tapi dia punya geng yang tidak bisa dipisahkan. Pacaran dengan orang yang punya geng seperti itu akan membuatmu tidak bahagia. Sebenarnya geng yang kalian maksud itu memang selalu ada. Ini pacarku, Fanny. Halo semuanya. Pantas saja belakangan ini dia jarang main game. Ternyata diam-diam pacaran. Aku sudah kenal sama Vino 5 tahun. Aku tahu semua bumbu kesukaannya. Fanny, bagaimana bisa kamu suka dia? Bro, kamu hebat juga ya bisa dapat pacar kayak gini. Fanny, kenapa diam saja? Aku agak pemalu. Ayo kita bersulang. Aku merasa seperti orang asing di geng ini.
Kapan kamu beli rumah ini? Sudah lama. Hari ini kita masing-masing masak satu hidangan ya. Fanny, kamu masak apa? Aku... Mana mungkin dia bisa masak, biar aku saja yang Kalau masak. begitu aku mau ikan bumbu pedas Manja manis. banget, masak sendiri sana. Fanny, apa kamu kenal Rere? Dia dari sekolah yang sama denganmu dulu kan? Iya, dulu satu klub dan satu kampung halaman. Rere juga ingin magang di perusahaanmu, bisa bantu bicarakan tidak? Aku coba ya. Oke, aku kabari Rere dulu. Apa benar pacaran tidak boleh ada geng? Tuh kan aku bilang juga apa, geng itu ribet, putus aja sekarang. Tunggu, dengarkan dulu. Aku sebenarnya masuk ke grup chat mereka. Sebenarnya sikap teman-temannya padaku itu tergantung bagaimana dia memperlakukanku. Rere, bumbu ini buat pacarku kan? Lain kali kalau main game ajak pacarku juga ya, aku kan sudah ada yang punya sekarang. Cie, takut pacar nih. Fanny itu orangnya tertutup dan tidak suka banyak bicara, itu memang sifatnya, jadi mohon dimaklumi ya semuanya. Oh, begitu ya. Kakak ipar, ayo minum. Bukan aku yang tidak nyambung dengan mereka, tapi dia yang memastikan mereka bisa menerimaku. Tadi aku lihat ekspresimu agak sulit, jadi aku sudah menolak permintaan Rere. Tapi kan aku sudah setuju. Biarkan dia usaha sendiri, tidak perlu membebanimu dengan masalahnya. Dia memikirkan perasaanku, aku selalu jadi prioritas di depan gengnya. Ternyata ada ya cowok yang bisa menyeimbangkan gengnya demi pacar. Sudah ya, aku mau kencan dulu. Serasa dunia milik berdua. Kapan giliran kita pacaran? Sempat-sempatnya kamu masih baca buku. Ada kejadian besar nih. Ada apa? Aku lihat Maya berduaan dengan pacarmu Vino di kelas. Pantas saja belakangan ini Maya selalu menghindar dari Fanny. Ternyata dia naksir pacarmu. Ayo kita gerebek mereka. Kalau ketahuan, bagaimana nasib Maya nanti? Masih sempat-sempatnya kamu mengkhawatirkan reputasinya. Teman sekamarku naksir pacarku, aku harus bagaimana? Jangan-jangan pacarmu yang kasih harapan ke Maya, jadi dia salah paham. Bener juga, seingatku memang ada yang aneh waktu itu. Makan hotpot kok pilih kuah dua rasa sih? Fanny suka pedas, tapi Maya tidak suka pedas. Wah, perhatian sekali. Aku ke toilet dulu ya. Aku juga. Maya, baju belakangmu tembus, pakai jaketku saja untuk menutupi. Aku juga bawakan pembalut dan air gula merah. Untuk tugas akhir, silahkan bagi kelompok berisi 3 orang. Fanny, kita sekelompok ya. Semua sudah penuh, aku sendirian. Maya, bergabunglah dengan kelompok kami. Maya, tumit kakimu lecet. Ini aku ada plester. Kalau Maya benar-benar menyatakan cinta, kamu mau apa? Maya, sebenarnya kebaikan yang kamu rasakan dariku itu bukan dariku, tapi atas permintaan Fanny. Maksudnya? Sebelum makan hotpot, Fanny yang mengingatkanku kalau kamu tidak suka makan pedas. Dia juga yang mencatat jadwal menstruasimu agar aku siap membantumu. Plester ini pun selalu ada di tas karena Fanny tahu kamu sering ceroboh. Aku minta maaf kalau ini membuatmu salah paham. Ternyata begitu, aku pikir tidak ada pria yang sesempurna itu, ternyata bebannya terlalu berat. Vino bodoh, kenapa baru bilang sekarang? Aku hampir saja merasa jadi orang jahat. Mungkin yang kamu sukai sebenarnya adalah perhatian-perhatian kecil dariku itu. Halo, aku masih di sini loh. Wah, ini sih malah jadi 2 pasangan. Ini milikmu. Wah, aku lulus, aku lulus. Tina, aku lulus gunting batu kertas. Kamu juga lulus kan? Peringkat pertama satu angkatan. Lulus? Kita satu jurusan. Menurutmu kita bakal satu asrama nggak ya? Bakal ada cowok ganteng nggak ya? Hani, aku nggak berencana lanjut kuliah. Kenapa? Aku takut dia bakal balik lagi. Aku harus menghindarinya. Keluarga Tina nggak pernah bahagia. Bagi dia, pergi kuliah itu adalah sebuah kemewahan. Ngabisin duit buat kuliah, emangnya bisa dapat duit berapa? Gimana kalau aku menghilang aja? Apa semuanya bakal berhenti? Jangan bilang gitu, pas kita lulus nanti kita cari kota di pinggir pantai, terus tinggal bareng di sana. Oke, tinggal bareng kamu. Fanny kan gak usah nyari Tina lagi, dia udah pergi tadi malam. Baru mulai kuliah kok kamu nangis? Maaf ya, ngerusak suasana. Kamu tidur di kasur bawah ya? Aku Rosi. Aku Fanny. Kalau ada apa-apa cerita aja ke aku. Cuma Tina yang pernah ngelakuin itu ke aku. Kamu orang sini ya? Bukan, rumahku di kota pinggir pantai. Pinggir pantai, itu tempat yang paling pengen dikunjungi Tina. Kalian juga tinggal di sini. Seandainya Tina kuliah, dia pasti bakal suka sama Rosi. Aku ke perpustakaan dulu ya. Sejak Tina pergi, aku nggak pernah mau deket sama orang lain lagi. Lebih suka sendirian.
Cih, sok rajin banget sih. Iya, siapa yang tahu dia beneran ke perpustakaan atau kemana? Rosi, apa-apaan sih? Lagi bersihin sampah. Kamu kan baru kenal Fanny, ngapain sih belain dia? Mulai sekarang nggak ada yang boleh gangguin Fanny. Dulu Tina juga selalu jagain aku kayak gitu, tapi Rosi kenapa dia deketin aku? Aku kangen banget sama kamu. HP Rosi, apa ini kebetulan? Aduh, aku lupa bawa HP. Aku ada urusan, pergi dulu ya. Tina itu Rosi, tapi kenapa dia nggak mau ngaku? Fanny, ikutan lomba foto yuk. Kamu foto siapa? Aku foto Rosi, lihat deh, cantik kan? Cantik banget, tapi ini... Nggak usah sampai terharu gitu lihat fotoku. Di lengan kanannya ada tanda lahir bentuk hati. Iya, pas aku foto dia nggak mau, katanya jangan disebarin, mending aku hapus aja. Ya Tina. Ternyata kamu di sini. Fanny, kamu kenapa? Kamu Tina kan? Kamu nggak apa-apa, Fanny. Aku Rosi. Kamu Tina kan? Jawab aku, iya atau bukan? Oke, kalau kamu bukan dia, kita bukan teman lagi. Gunting kertas batu. Astaga Tina, sakit nggak mukanya karena operasi plastik? Enggak kok, ibuku bohong kalau aku udah pergi supaya aku bisa lepas dari masalah itu. Pas lulus nanti kita tetap pergi ke tempat pinggir pantai itu ya. Iya, tinggal bareng kamu. Gawat, aku sudah mentransfer uangnya. Lalu kenapa? Akunya dibajak, ternyata yang aku kirim tadi bukan dia. Berapa banyak yang kamu kirim? 1.500.000. Itu kan uang biaya hidupmu sebulan. Orang yang menipumu benar-benar tidak punya hati. Aku tidak berani bilang ke ibuku. Apa di antara kalian ada yang punya uang lebih untuk dipinjamkan padaku? Rere, kalau aku pinjam pasti akan aku kembalikan. Aku tidak punya uang, ponselku saja belum ganti. Aku pinjamkan panci ini saja padamu. Bukankah kamu sudah beli banyak makanan instan? Bisa buat bertahan beberapa hari. Aku juga tidak punya uang. Kenapa kalian begini padaku? Padahal selama ini aku selalu membantu kalian. Fanny, iPhone 17 sudah keluar. Aku ingin ganti ponsel. Bisa pinjam uang? Oh, ponselmu memang sudah waktunya ganti. Berapa? 2 juta saja sudah cukup. Sisanya aku kumpulkan pelan-pelan. Terima kasih, Fanny. Ada pemeriksaan kamar. Cepat bereskan. Gawat, panciku mau disembunyikan di mana? Berikan padaku. Sampai jumpa kakak tingkat. Ya, selamat. Kejadian seperti ini tapi tidak ada satupun yang membantuku. Bukankah mereka keterlaluan? Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Mari kita labrak mereka. Sudahlah, kita masih harus bersama selama 4 tahun. Melihat sifat asli mereka sekarang, mungkin ada baiknya juga. Fanny, ini aku bayar hutangku yang 2 juta. Aku tidak jadi ganti ponsel. Terima kasih, Rere. Ini roti punyaku buat kamu 1, harganya setengah harga. Aku juga tidak habis kalau makan semua. Aku beli sup pedas, aku bagi 1 mangkok buatmu. Tadi pagi aku beli teh susu, beli 1 gratis 1. Jadi ini 1 buatmu. Maaf soal kejadian tadi pagi ya. Kalian sudah tidak perlu banyak bicara. Oh iya, ada lowongan kerja paruh waktu. Ayo ikut kami cari uang. Minggu ini uang yang kita hasilkan bahkan lebih banyak dari uang bulananku. Tidak perlu takut lapar lagi. Badanku pegal semua. Fanny, jangan sampai tertipu lagi ya. Setelah ini kami tidak akan menemanimu lagi loh. Siap, pasti tidak akan terulang lagi. Punya teman sekamar yang hangat seperti ini rasanya luar biasa. Aku dengar untuk masuk ke asrama 403 harus ada pengecekan kekayaan. Beneran berlebihan banget. Siapapun yang masuk asrama itu pasti kaya atau punya jabatan. Banyak siswi yang sudah diusir keluar. Ayo cepat pergi. Kasihan banget cewek ini. Yang mereka bicarakan itu asramaku. Anak baru, sebutkan namamu. Oh, namaku Fanny. Di rumah ada 2 kakak perempuan. Aku penduduk asli kota ini. Jangan banyak ngomong. Coba lihat saldo rekeningmu. Hah, tampilan layarnya hitam. Ini pasti kartu hitam orang kaya. Dia pakai merek desainer eksklusif. Harganya 5 digit. Dia juga pakai iPhone model terbaru. Oke, kita selevel. Selamat ya, kamu lolos tes asrama. Gampang banget, padahal ini cuma gambar screenshot. Casing HP 30 ribuan ini benar-benar berguna. Kalau aku tahu dia bukan anak orang kaya beneran, aku bakal langsung usir dia. Tinggal bareng anak orang kaya, mereka ternyata cukup asik juga. Kalian punya akun member nggak? Film ini butuh VIP. Kamu butuh pinjam akun member. Pasti di rumahnya banyak perangkat elektronik, jadi jatah loginnya sudah habis. Orang kaya biasanya begitu. Ini pakai punyaku saja. Makasih ya. Akun member hasil pinjam dari kakakku kok bisa logout ya? Aku lihat Fanny kerja paruh waktu di akuarium. Dia bukan anak orang kaya. Aku pulang. Gawat, ketahuan kerja jadi putri duyung.
Aduh, aku sering kesana kok. Lain kali aku kasih diskon ya. Wah, kita sudah jadi teman akrab sampai dikasih diskon. Pasti itu hobi eksklusifnya, menyelam, sky, berkuda. Aku juga suka berkuda. Aku juga bisa berkuda. Kerja paruh waktuku yang lain itu sebenarnya merawat kaki kuda. Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat! Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat! Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Fanny belum datang juga. Pasti nggak berani datang karena takut diusir dari asrama. Tapi aku tetap merasa aura Fanny itu aura anak orang kaya. Wah, cantik banget. Maaf ya, aku datang telat. Baju dan kalungmu ini pasti palsu kan? Barang KW semua kok berani datang ke pesta kami? Ini asli. Kamu cuma mau mendekati kami buat nipu uang kan? Ups, maaf. Sebutkan saja harganya buat ganti rugi barang murahanmu ini. Siapa yang berani menindas adikku? Nona besar, nona kedua, Anda sudah datang? Hah, mereka bertiga mirip banget. Aku mungkin terlihat biasa saja, tapi itu nggak menghalangi fakta kalau aku punya 2 kakak perempuan yang sangat kaya. Gaun ini cuma ada 1 di seluruh negeri. Kamu mau ganti rugi gimana? Aku cuma nggak bilang ke mereka kalau kemewahan sejatiku adalah kakak-kakak yang selalu ada di sampingku. Mau aku kaya atau miskin. Aku mau pindah. Kenapa? Dosen pembimbing bilang aku harus tukar kamar dengan siswi yang di lantai bawah. Padahal asrama kita sudah harmonis begini. Bye-bye semuanya. Wah, dosen pembimbing kasih kita teman sekamar orang kaya generasi kedua. Dia kan yang peringkat 1 di jurusan. Kalian kok bisa tahu? Aku punya firasat buruk. Aku minta temanku di lantai bawah kirim fotonya. Sebentar lagi juga tahu siapa dia. Fanny, kalian berdua mirip sekali. Ternyata benar kamu. Jangan-jangan kamu yang minta dosen pembimbing buat pindahin aku ke sini. Ini adikku, dia tinggal sama ibuku. Fanny dari kecil tinggal sama ayahku. Lingkungan kami berbeda. Kelihatan banget sih. Jomplang banget ya bedanya. Adiknya cantik, kulitnya putih. Vina, tentu saja kami bakal bantu kamu. Kamu cantik banget kayak putri. Asrama kita si Vina menang juara 1 lomba kewirausahaan. Ini semua sertifikat dari Vina karena dia nyumbang buat gedung kampus. Biasa saja. Fanny, gimana hasil ujianmu? Cih, kamu kan satu kampus juga sama aku. Padahal satu ibu, tapi kamu kelihatan biasa banget dibanding adikmu. Adil nggak sih? Sepertinya sejak lahir aku cuma jadi latar belakang buat adikku. Yang ini tolong dibungkus. Nggak jadi deh. Kamu ini nggak punya uang tapi berani coba-coba. Ini harus dibayar ya. Berapa harganya? Harga aslinya 600.000. Aku yang bayar. Aduh, Nona, Anda datang. Nggak usah bayar, nggak apa-apa kok. Kok bahasa Inggris semua? Tolong kamu artikan buat kakakku. Menu andalan kami steak. Mau tingkat kematangan berapa? 80% matang. Kamu nggak dengar? Kami berdua mau matang sempurna, well done. Kok kembar tapi bedanya jauh banget ya? Hidup adikku selalu jauh lebih baik dariku. Kamu betah jadi latar belakang terus. Kalau aku jadi kamu, aku bakal pura-pura jadi dia dan balik ke rumah ibumu. Masa dia terus yang dapat enaknya? Kamu pikir kamu bisa mengadu domba aku sama adikku? Punya adik sehebat dia, ya aku ikut bangga dong. Mah, aku ingat mama investasi di toko parfum itu. Penjaganya jahat sama kakakku, tarik investasinya. Nona, maafkan saya. Barang uji coba nggak perlu ganti kok. Maafkan saya, Nona kedua. Punya adik yang bisa diandalkan itu enak banget. Setiknya lumayan, aku mau isi saldo member 100 juta. Wah, pesanan besar. Syaratnya kamu harus dipecat. Hari ini juga dia saya pecat, maaf ya. Isi saldo sebanyak itu mau makan sampai kapan? Siapa suruh dia meremehkan kakakku? Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang itu bukan masalah. Adikku membuatku makin percaya diri. Aku bukan sekedar latar belakang lagi. Aku masuk 3 besar di jurusan dan juara 1 lomba di desain busana. Kamu di sini mau makan ayam kelapa nggak? Kamu yang traktir ya? Boleh. Adik-adikku, saatnya kita bertemu. Aku adalah dosen pembimbing kalian. Hari ini datanglah ke ruanganku. Halo Bu dosen. Hah? Kamu? Aduh, gimana nih? Tugas kelompok harus kumpul besok. Kan sudah dikasih tahu dari minggu lalu. Siang ini aku ada kerja paruh waktu, mana sempat ngerjain. Bisa-bisa aku nggak lulus mata kuliah ini. Kalau nggak dapet beasiswa, aku bisa nangis Bombay. Gimana kalau aku... kamu udah lihat video ini belum?
Oh iya, aku udah lihat. Kalau aku nggak masuk kerja siang ini, gaji bulananku hangus semua, nggak bakal dibayar sepeser pun. Wah, parah banget ya. Gimana dong? Ya sudah, bagianmu biar aku yang kerjakan. Nanti namamu tetap aku cantumkan. Kamu pergi kerja saja dengan tenang. Kamu memang yang terbaik. Aku pergi dulu ya, dadah. Apa tadi dia minta bantuanmu? Dia nggak bilang langsung sih, tapi aku paham maksudnya. Lain kali kalau dia minta tolong secara terselubung begitu, kita pura-pura nggak tahu saja, pura-pura bodoh. Ganti musim nih, baju-baju musim panas mau aku kirim pulang semua. Asrama sudah nggak muat. Fanny, kamu mau pergi beli makan ya? Belum lapar sih, tapi bentar lagi mungkin pergi. Nanti kalau latihan militer maba selesai, kantin bakal penuh banget loh. Bener juga, ya sudah aku pergi sekarang. Kebetulan banget searah. Aduh, berat banget. Aku jalannya pelan-pelan ya. Sini, biar aku bantu bawa. Fanny, kamu baik banget. Tadi pas bantu bawa koper pinggangku kesleo. Kamu punya koyo nggak? Jangan asal ngomong ya. Kamu kan mau pergi makan, cuma sekalian bantu angkat dikit. Masa bilang bantuin aku? Ya sudah, nanti aku beli sendiri. Fanny, kucingmu makannya enak banget ya. Nggak kayak kucingku harus dititipkan, kasihan banget. Sini, biar aku yang urus aja. Biar mereka ada temennya dan bisa makan enak bareng. Kucingmu ternyata belum divaksin ya. Kucingku jadi ketularan sakit gara-gara kucingmu. Kamu kan nggak tanya. Lagian aku nggak nyuruh kamu yang urus, kamu sendiri yang minta. Aku bahkan sudah habis 3 juta buat biaya rumah sakitku. Kamu harus tanggung jawab sisanya. Nggak bisa, itu kan pilihanmu sendiri mau ngerawat. Ternyata permintaan bantuan terselubung itu tujuannya cuma satu, nggak mau tanggung jawab dan nggak mau balas budi. Antingku hilang pas acara kemarin, kan kamu yang rancang acaranya. Oh, itu anting favoritku loh. Aku mau keluar ambil air dulu ya. Aduh, tabletku rusak, mana nggak ada uang buat ganti lagi. Siapa ya yang punya uang lebih? Selama kamu nggak sebut namaku secara langsung, berarti itu bukan urusanku. Waktu aku bantu dia ngerjain tugas, dia malah mikir itu cuma kebetulan saja, bukan karena aku bantuin dia. Ya, dia memang pintar memanfaatkan keadaan. Kalau tugasnya hasilnya jelek, dia pasti bakal nyalahin kamu. Wah, gawat. Aku hubungi dia sekarang, bilang namanya nggak jadi aku masukin. Ubah kebiasaan jadi orang yang terlalu baik. Belajarlah pura-pura bodoh dan tolak permintaan bantuan yang tidak langsung. Biar aku saja yang menyapu, kamu duduk saja. Kalau begitu aku kerjakan tugas kelompok ya. Tidak usah, biar aku saja. Aku mengerjakannya cepat kok. Kalau begitu aku buat mie instan aja deh. Aku saja, aku paling suka buat mie instan. Aku hampir berjamur nih, apalagi yang bisa aku kerjakan. Tidak perlu, semua pekerjaan biar kami yang melakukan. Wah, hubungan kalian kompak sekali ya. Kalian benar-benar memanjakannya. Kami bukannya ingin memanjakannya, tapi kami takut dia bergerak saat ada Rere. Baru kami tahu bahwa yang paling menakutkan adalah orang yang kurang terampil tapi sangat rajin. Sakit ya, sini aku obati. Aduh, makin sakit. Rere, kamu pakai alkohol, itu sama aja menabur garam di atas luka. Gimana dong, pakai betadine saja ya. Aduh, Rere. Rere, ini minyak micin, bukan betadine. Sudah, kamu diam saja, biar aku yang urus. Ayo makan hotpot selagi dingin begini, jangan sampai ketahuan ibu kos ya. Gawat, listrik mati sepertinya gara-gara aku pakai alat ini. Satu gedung mati lampu, bagaimana bisa orang membuat kekacauan sebesar ini? Maaf, kesalahan teknis. Kesalahan apa? Ini sih memang keahlianmu membuat kacau. Ayo kita bikin pangsit. Sini aku bantu. Jangan bergerak, biar kami saja. Ini aku kupaskan kenari untukmu. Ini kan kenari hias yang sudah kupoles selama 3 tahun. Hah, sudah lama sekali, pantas saja tidak kamu makan. Aduh, kamu tersedak minum ini. Tidak, tugas kelompok kita ada di situ. Hati baik tapi kecerdasan meragukan. Sudah, duduk saja, istirahat saja. Tina, hasil ujian semester sudah bisa dicek. Coba aku lihat, Tina biasanya rajin banget. Coba lihat, apa kamu ranking 1? Oh, coba aku cek. Wah, yang ranking 1 itu Fanny. Tin, kamu tidak lulus. Ini semua gara-gara orang tua aku yang bikinmu tumbuh berantakan. Tidak apa-apa, ayo kita tanya dosen. Mungkin saja nilainya salah hitung. Aku sama sekali tidak kaget melihat hasil ujianmu. Fanny, orang tuamu kan guru, sedangkan keluargaku cuma peternak ayam di desa. Apa kamu benar-benar sudah berusaha keras atau cuma menjadikan kondisi keluarga sebagai alasan untuk berpura-pura rajin? Bagian ini penting, cepat dengarkan. Aku cuma bawa pulpen hitam, salahkan orang tuaku yang telat kasih uang saku. Apa hubungannya sama orang tuamu? Pakai punyaku saja. Stabilo yang ku beli belum sampai, pakai pulpen ini hasilnya jelek. Buku catatanku harus sempurna, setiap poin penting punya cara mewarnai yang berbeda. Fanny, lingkungan belajarmu berisik begini, apa kamu bisa konsentrasi? Aku sudah menghafal semua kosakata saat dia sibuk menata meja belajarnya seharian. Wah, Tina, meja belajarmu estetik sekali, jadi semangat belajar ya. Pastinya, lingkungan belajar yang bagus itu kunci kesuksesan. Wah, Tina, kamu rajin sekali. Selesai menandai poin penting, semangat.
Cuma mewarnai buku saja, apa gunanya? Cuma acting biar kelihatan rajin. Bu, aku butuh stand baca buku supaya belajarnya lebih nyaman. Ah, beli stand buku saja susah sekali. Penghambat belajarku yang memang keluargaku sendiri. Belajar saja langsung, kenapa harus banyak gaya? Aku cuma tidak mau memulai dengan asal-asalan. Memulai dengan sederhana jauh lebih baik daripada tidak mulai sama sekali. Orang tuamu tidak berhutang apa-apa padamu, kamu cuma jago akting rajin. Dulu pakai stabilo selalu ranking terakhir, sekarang tulisannya berantakan tapi nilainya paling tinggi. Kita mending belajar bareng Fanny saja. Kalian tidak mengerti keluargaku, aku mau minta pindah asrama saja. Kondisi keluarga bukan alasan untuk berpura-pura rajin, jangan sampai kamu membohongi dirimu sendiri. Kebetulan banget, bukannya itu teman baikmu yang dulu? Ternyata benar dia. Teman baik yang dulu sekarang bahkan tidak punya keberanian untuk menyapa. Suasananya canggung banget, kenapa kalian berdua tidak berhubungan lagi? Sepertinya saat kami beranjak dewasa, kami memilih persimpangan jalan yang berbeda. Aku lanjut S2. Rere, aku masuk perusahaan besar. Wah, sahabatku sekarang mahasiswa S2, aku bangga sekali. Sahabatku bakal jadi kaya raya, aku juga bangga. Kehidupan mereka berdua akan sangat berbeda sekarang. Kalau mereka bisa tetap berhubungan selama setahun, itu sudah hebat. Tidak mungkin akan bertahan lama. Belakangan aku baru menyadari bahwa persahabatan itu seperti dua garis saling bersilangan. Di satu titik, mereka bersatu dan bersinar terang. Tapi setelah itu, perpisahan tidak terelakkan. Rere, sore ini aku ada rapat ya. Kami lagi diskusi soal tesis di kafeteria. Kenapa kamu tidak langsung ke sini saja? Awalnya hanya karena satu telepon, aku rela menempuh perjalanan 1 jam. Rere, ini teman asrama baruku, Rosi. Halo, aku Fanny. Aku harus menjaga harga diri Rere, aku harus memperlakukan temannya dengan baik. Kalian ada alergi makanan? Sini, aku tuangkan tehnya. Aku bilang ya, temanku itu sudah 3 kali gagal ujian masuk pasca sarjana. Hah, 3 kali? Iya, 3 kali tetap saja tidak lolos. Rosi, makanlah ini. Aku bayar tagihannya dulu ya, kalian lanjutlah mengobrol. Penampilanku tadi bagus kan? Rere pasti bangga. Kenapa Fanny bersikap kaku sekali, seperti orang dewasa yang membosankan? Iya, membosankan banget. Aku juga merasa dia terlalu dibuat-buat. Rere yang masih berjiwa mahasiswa dan aku yang sudah dewasa karena pekerjaan mulai memiliki perbedaan pandangan. Rere, aku antar kalian pulang ya. Tidak usah Fanny, aku dan Rosi searah. Kami pulang bareng saja, bye-bye. Di sekitar kami mulai muncul teman perjalanan yang baru. Besok harus dikumpulkan lembur semalam lagi ya, proyek ini harus berhasil. Hari ini ulang tahunku, aku yang traktir. Hari ini ulang tahun Rere, tapi aku tidak bisa datang. Rere, kamu suka apa? Aku langsung belikan saja. Belakangan ini aku sibuk sekali, maaf ya. Formalitas banget. Fanny, rapat dimulai. Bagaimana ya perayaan ulang tahunnya? Kenapa Fanny tidak datang di hari ulang tahunmu? Dia sibuk kerja, tidak ada waktu. Pola pikir mahasiswa dan pola pikir dunia kerja sudah menjadi dua bahasa yang berbeda. Persahabatan kami benar-benar sudah tidak sejalan. Teman adalah sesama pengelana yang sesekali bertemu dalam perjalanan hidup yang sepi. Setelah tikungan, kamu akan bertemu pengelana lain. Fanny, Rere, Fanny, sampai jumpa lain waktu ya. Sampai jumpa. Kalian sudah baikan? Aku lebih tahu dari siapapun berbaikan sebelum berpisah itu adalah bentuk dari mengikhlaskan. Sejak hari itu, kami benar-benar tidak pernah bertemu lagi. Kamu berhenti sekolah? Berani banget. Kita kan cuma di kampus swasta biasa. Aku juga nggak ngerti pelajarannya. Rasanya cuma buang-buang waktu. Aku mau coba jadi konten kreator. Lumayan ada penghasilannya. Aku juga ngerasa kita nggak punya daya saing. Persaingan sekarang ketat banget. Lulus pun kita cuma bakal jadi pelengkap aja. Bener banget. Kakakku lulusan diploma sekarang jadi pelayan toko. Gajinya 2 juta sebulan. Aku pergi dulu ya. Mau mulai bisnis. Tapi menurutku gelar akademik itu tiket masuk untuk banyak kesempatan. Aku mau lanjut S2. Kamu nggak denger ya, gelar itu bukan segalanya sekarang. Kamu kuliah beberapa tahun lagi, ujung-ujungnya mungkin malah kerja buat Meli. Apakah gelar akademik beneran nggak penting? Ayo keluar, sore ini pelajarannya nggak ketat, kita karaokean aja. Ayo, aku ajak beberapa cowok juga ya. Saat teman sekamarku bilang kuliah itu nggak berguna, jalan hidup kami mulai berbeda. Lihat, Meli unggah video baru, dia lagi mereview foundation. Wah, like-nya banyak banget. Kayaknya dia beneran sukses deh. Bisa jadi teman kita ini bakal jadi artis internet beneran. Hebat ya, sore ini aku sudah daftar kelas persiapan S2. Kamu beneran mau lanjut? Duluan ya. Ayo main game. Paketan kalian banyak banget. Ini aku bawain beberapa. Ini barang contoh buat kita dari Meli. Baru 2 bulan, akun Meli langsung legit. Banyak brand yang nyari dia sekarang. Tahu gitu, dulu aku ikut dia aja. Jadi konten kreator. Kalau kalian belajar bareng aku, belum terlambat kok buat berusaha. Mending kamu belajar sendiri aja. Cara ini hasilnya paling lama. Mungkin hasilnya lama, tapi setidaknya pasti ada hasilnya. Pasti ada jalan kok nanti, nggak usah khawatir. Tanpa koneksi, cara terbaik untuk mengubah nasib adalah dengan belajar. Kebanyakan belajar nih anak. Mereka pikir apa yang aku lakuin itu hasilnya paling lama. Ide iklan lipstik ini
Bu manajer, saya sarankan kita pakai jasa blogger untuk promosi. Oke, saya punya rekomendasi orangnya. Senang bekerja sama denganmu. Lama nggak jumpa. Aku sudah berhenti live streaming dan lagi persiapan kuliah lagi. Ternyata banyak kesempatan yang tetap butuh gelar akademik. Aku juga lagi riset tentang media baru. Kamu tetap jadi guruku ya. Gelar akademik mungkin bukan segalanya, tapi memilikinya bisa memberimu segalanya dengan lebih baik. Tahun baru sudah tiba, ibuku mengirimkan jeruk santang. Yuk kita bagi-bagi. Aku suka sekali. Tina, jangan kasih ke aku. Apa kalian tidak tahu kalau makan ini terlalu banyak bisa membuat badan jadi kuning? Kuku akan jadi kuning, kulit juga akan jadi kuning. Aku berniat baik, kita satu asrama. Aku cuma mau berbagi jeruk, apa itu salah? Kalian punya akal sehat tidak sih? Lihat sendiri, makan terlalu banyak juga bisa bikin panas dalam. Tina, setiap kali kamu bicara, tolong perhatikan situasi dan perasaan orang lain dong. Aku hanya menjadi diriku sendiri, aku tidak mau menjilat orang lain. Aku orangnya belak-belakan. Kalau begitu jangan makan dariku lagi. Kan sudah aku bilang kita satu asrama. Menjadi diri sendiri yang jujur saja masih salah. Menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi itu namanya bodoh. Aku sudah selesai mengedit foto kita. Aku punya akun VIP. Boleh, nanti langsung posting di medsos ya. Perlu banget ya edit foto sampai harus pakai akun VIP. Aku sudah posting foto yang tadi. Hah? Kok kamu posting tanpa persetujuan kami? Kalian ini terlalu cemas dengan penampilan, tidak bisa menerima diri apa adanya. Aku suka yang alami. Aku ini menjadi diri sendiri. Sloganmu itu sudah kami hafal luar kepala. Ini jelas-jelas namanya IQ rendah. Hai, makanannya enak. Ini restoran yang kupilih dengan teliti loh. Enak kok, enak. Pahit banget, restoran ini makanannya tidak enak. Mie ini jelas-jelas kebanyakan saus tomat, asam sekali. Kamu belum kenal aku tidak suka bohong, aku orangnya sangat jujur. Jujur itu bagus. Aku minta kalian jangan terlalu palsu, jadilah diri sendiri. Terserah kamu saja. Tina, di sini masih ada debu, di sana ada bekas noda. Ibuku bilang ini semua bakteri. Aku belum selesai menyapu bagian itu, kamu cerewet sekali. Aku kan orangnya higienis dan suka mengajari orang lain. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Tina, tugas kelompokmu kok salah semua? Jenis kainnya saja salah. Oh, pas kelas itu aku tidak mendengarkan. Ini merepotkan sekali, bagian ini salah, berarti semua harus diubah. Aku benci orang bodoh, lihat nih, malu-maluin saja. Aku cuma menjadi diriku sendiri, kami biasanya menahan sifat kami, kenapa kamu saja yang boleh bebas bicara? Benar, kami cuma mau kamu merasakan posisi kami. Menjadi diri sendiri bukan berarti boleh mengabaikan perasaan orang lain, itu namanya IQ rendah. Pantas saja aku dikeluarkan dari organisasi mahasiswa. Dulu kukira ketuanya yang pelit, ternyata tanpa sadar aku sudah menyinggung banyak orang. Tugasnya biar aku saja yang kerjakan, maaf ya. Ditambah piket kebersihan sebulan. Setuju? Menjadi diri sendiri tidak sama dengan meluapkan emosi sesuka hati tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Jangan menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi. Belakangan ini aku selalu merasa ada orang lain di rumah ini. Sudah semalam ini, apa Fanny belum tidur? Fanny? Sudah semalam ini kenapa baru pulang? Aku sudah tertidur. Aku yakin tidak salah dengar, alat mouse dan komputernya masih hangat. Bukan Fanny yang menggunakan komputer ini. Lalu siapa? Tulisannya sangat asing. Apa ini tulisan Fanny? Sepertinya bukan. Tulisannya benar-benar berbeda dengan tulisan Fanny. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Menjijikkan sekali. Apa-apaan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Fanny, di rumah kita benar-benar ada orang lain. Vino, tenanglah, tidak ada orang lain di rumah. Siapa kau? Vino, dokter, dia baru 28 tahun, kenapa kondisinya memburuk begitu cepat? Kondisi penderita Alzheimer berbeda-beda pada tiap orang. Sejak dia didiagnosa setengah tahun lalu, apakah ada perubahan perilaku? Awalnya dia masih ingat jalan pulang dan ketasan di rumah. Lalu karena ingatannya menurun, dia hanya bisa di rumah. Perlahan dia mulai lupa hal-hal yang pernah dia lakukan. Fanny, lihat aku coba lagi. Lupa membawakan ini untukmu. Di luar dingin, pakai ini dulu baru pergi. Keluar rumah harus ingat pakai koyo penghangat. Kemudian kemampuan motoriknya mulai berubah. Dia bahkan tidak bisa membedakan waktu dan tempat. Hei, kenapa kamu mencuri barang? Siapa yang mencuri? Aku mengambilkan ini untuk istriku. Istriku paling suka makan ini. Maaf, dia tidak mencuri. Saya bayar lebih ya, 20.000. Sampai hari ini dia bahkan melupakanku. Rawat inaplah dulu untuk observasi. Pengobatan Alzheimer adalah perjuangan panjang. Kau harus siap mental. Apakah kau dokter? Iya, aku dokter yang menanganimu. Dokter, matamu indah sekali. Maaf, aku terburu-buru, tidak menabrak bukan? Matamu indah sekali. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, aku akan jatuh cinta padamu sekali lagi.
Sebentar lagi aku mau ketemu pacarku, mau kasih kejutan besar. Cinta jarak jauh, kamu benar-benar sudah gila karena cinta, Fanny. Apa yang kamu tahu? Ini namanya cinta sejati. Sayang, kamu sudah pulang kerja. Ayo kita makan bareng. Aku tidak akan pernah percaya lagi pada hubungan jarak jauh. Ini latte 1, sedikit gula tanpa es, dan ini americano. Makasih Kak Vino, si Fanny memang beruntung punya kamu. Sekarang ponsel seseorang diperiksa sangat ketat, harus lapor setiap saat. Siapa yang periksa? Ini namanya rasa aman karena jarak yang dekat. Tidak apa-apa, yang penting bahagia. Begini saja sudah cukup baik. Fanny, tugasku keluar kota sudah dipastikan. Ada proyek baru di Jakarta yang akan dimulai bulan Agustus. Mereka sangat butuh orang berpengalaman untuk memimpin. Kesempatannya sangat langka, tapi aku harus tinggal di sana selama 1 tahun. 1 tahun. Lihat ini, proyeknya mulai Agustus. Aku sudah cek tiket pesawatnya. Setiap Jumat malam, aku bisa... Aku percaya padamu meskipun aku tidak ingin menghadapinya. Aku tahu aku tidak boleh egois. Hadiahnya sudah sampai sayang. Siapa sih pacarnya si Vino? Aku. Fanny, maaf aku tidak ada di sisimu, tapi aku percaya cinta bisa mengalahkan jarak. Tunggu aku pulang. Malam ini harus kejar target proyek, sepertinya bakal lembur sampai larut. Sayang, lihat ini keseharianku. Ayo cepat rapat. Sebentar, sayang, aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati jaga kesehatan ya. Jadi, apakah cinta akan memudar karena jarak? Kenapa tanamannya tidak dirawat dengan baik? Loh, kok kamu sudah pulang? Kemarin aku lihat foto yang kamu kirim ada daun yang layu. Kemarin kepalaku agak pusing, jangan-jangan kamu pulang karena... Di video call suaramu pelan sekali seperti nyamuk, tapi bilangnya tidak apa-apa, hanya orang bodoh yang percaya. Tapi kalau kamu tiba-tiba pulang, bagaimana dengan proyekmu? Sudah diatur lebih awal, lagi pula proyek kan tidak akan layu seperti tanaman. Halo, aku Rosi. Aku Fanny, mahasiswa jalur prestasi di kampus ini. Namaku Rere. Rere? Apa ada sesuatu di wajahku? Oh, tidak ada. Kamu orang mana? Aku dari Surabaya. Aku juga. Wah, kalian berdua jodoh sekali ya. Fanny, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wajahmu terasa sangat akrab. Mungkin ini yang namanya merasa akrab sejak pertemuan pertama. Rere tidak tahu adalah dia memiliki nama yang sama dengan sahabat terbaikku dulu dan wajah mereka sangat mirip. Rere, mau makan kue? Aku sengaja ingin dekat dengan Rere untuk mengobati kerinduan pada sahabatku sebelumnya. Terima kasih Fanny, kamu baik sekali. Bukan apa-apa kok. Rere, aku mau makan mie seafood, mau ikut? Mau banget, makanan favoritku itu. Tak menyangka bahkan makanan favoritnya pun sama. Apa kamu merasa Fanny terlalu baik pada Rere? Mungkin karena mereka sekampung, aku akan coba cari tahu nanti. Kamu pakai rok ini cantik sekali. Aku tidak suka pakai rok, aku lebih suka pakai celana. Mengenakan rok akan membuatnya terlihat lebih mirip dengannya. Ayolah, pilih saja roknya, aku yang belikan. Kamu senang kan? Terima kasih, Fanny. Kamu senang kan? Aku tidak suka. Kita beli satu saja ya, kamu senang kan? Senang. Jalan-jalan, pergi ke mall, nonton film, itu semua adalah hal yang ingin dia lakukan dulu. Aku berusaha keras untuk menebus penyesalan terhadap sahabatku melalui Rere. Rere, film baru sudah keluar, ayo kita nonton. Aku tidak suka nonton film. Bagaimana bisa tidak suka? Kita kan sudah janji. Fanny, aku merasa kurang enak badan, aku pergi duluan ya. Rere, bagaimanapun bukanlah dia sahabatku. Rere, lagi apa? Fanny, aku tidak lulus ujian, capek sekali rasanya. Tidak apa-apa, tahun depan masih ada kesempatan. Aku selalu merasa sedih, tahun ini kita berdua berusia 18 tahun. Tahun ini aku 20 tahun dan dia masih 18 tahun. Fanny, aku beli tiket film. Bukannya kamu tidak suka nonton film? Kami semua sudah tahu apa aku benar-benar mirip dengan sahabatmu dulu. Dia sudah pergi, tapi kamu bisa mengenal kami sebagai teman barumu. Aku sudah sedikit mencari tahu tentang masa lalumu. Maaf ya, penebusan yang sesungguhnya adalah berani memulai cerita yang baru. Apa ada hal lain tentang dia yang aku tidak tahu? Dia punya tai lala di tulang selangka. Yang ini? Iya, sama persis. Dia memintaku untuk menemanimu kuliah. Teruslah temani aku ya. Fanny, apa kamu penulis naskah untuk drama pendek paling populer baru-baru ini? Cuma iseng nulis aja. Drama pendek yang ditonton lebih dari 100 juta kali itu juga kamu yang nulis? Iya, cuma dapat bonus 200 juta sih. Hah? Terus drama yang nomor 1 itu juga? Iya, itu aku. Pemeran utamanya Kak Vino, kesayanganku. Kamu pernah ketemu dia? Pernah, kita makan bareng. Aku juga punya kontaknya. Wah, aku mau lihat postingannya. Ternyata teman sekamarku adalah satu-satunya koneksiku di dunia hiburan. Drama berikutnya kamu nulis apa?
Drama Kamus Anak Muda. Boleh nggak pemeran utamanya Kak Vino, kesayanganku? Oh, influencer itu. Bisa, nanti aku bilang ke bagian casting. Halo Ibu penulis. Halo semua, semangat ya. Ayo kita mulai. Wah, keren banget gayanya. Makasih semuanya, ini ada kopi dan camilan buat kalian. Wah, idolaku sendiri yang kasih camilan. Cih, baru segitu aja. Baju yang aku pakai ini harganya ratusan ribu. Dikasih langsung sama tim produksi. Kita semua kecipratan untung. Akhirnya aku punya momen tak terlupakan. Beruntungnya punya teman kayak Fanny. Sutradara bilang wajahku nggak bagus di kamera. Gimana nih? Tenang, pakai kosmetik ini aja. Wah, ada yang spesial nih. Siapa yang ngasih? Iya, si Vino. Cie, ayo foto bareng, nanti kita bakal sering lihat kamu di berita gosip. Ah, aku kan cuma di balik layar, nggak ada yang kenal. Kamu bisa acting nggak sih? Siapa sih yang rekrut orang kayak gini? Maaf sekali lagi. Berani-beraninya dia nindas orangku. Pak Sutradara, menurutku adegan ini kurang seru. Aku mau tulis ulang dan tambah adegan. Oke, boleh. Sekarang pemeran pembantu masuk, lalu tampar pemeran utama. Gimana rasanya? Makanya jangan macam-macam sama orang di belakangku. Drama kita meledak lagi, aku dapat banyak tawaran syuting. Aku juga dapat banyak tawaran pemotretan sampai bajunya nggak habis-habis. Punya teman penulis emang luar biasa. Fanny, gimana? Menang tidak? Menang tidak? Tidak menang. Ya ampun, di grup siaran langsung ini cuma ada kamu dan si penyiar, tapi kamu tetap saja tidak menang. Padahal peluangnya 50-50. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang melihatmu sendiri, aku baru percaya. Memang benar-benar sial. Sejak kecil, aku tidak pernah merasa beruntung. Kalau tidak percaya, ayo coba lagi. Coba klik kotak misteri game ini. Tanganmu benar-benar membawa sial, bukankah ini harusnya otomatis dapat hadiah? Benar-benar tangan pembawa sial. Dengan struk belanja ini, Anda bisa ikut undian ya. Isinya jangan-jangan cuma tulisan terima kasih atas kunjungan Anda semua. Saya jamin hanya ada satu kertas ucapan terima kasih. Terima kasih atas kunjungan Anda. Berapa sih peluangnya? Sini aku coba. Wah, aku dapat motor listrik. Sejak kecil, sepertinya aku tidak pernah bersinggungan dengan keberuntungan. Kita terlambat, ayo kita menyelinap lewat pintu belakang. Fanny, kenapa kamu berdiri di situ? Dewi keberuntungan benar-benar menjauhi Fanny. Aku menyerah, hal yang mudah bagi orang lain, bagiku tingkat kesulitannya maksimal. Ayo kita bantu si pembawa sial ini. Ada ide? Fanny, bukankah kamu suka boneka? Ini buatmu. Dari siapa? Oh, ini dari kuesioner yang kita isi waktu jalan-jalan kemarin. Kamu peserta nomor 999, jadi mereka mengirimkan hadiah ini khusus untukmu. Wah, aku jadi pengguna yang beruntung. Berhasil. Belakangan ini aku beruntung sekali, aku menang lotre 500 juta. Kalau lotre aku tidak bisa mengaturnya. Sebenarnya aku tahu, bukan karena aku beruntung, tapi karena aku bertemu kalian. Jadi kamu sudah tahu ya, kalianlah hadiah yang sesungguhnya bagiku. Fanny ada di sini, ayo pulang nak. Anak, kamu anak pemilik sekolah. Tadi kamu bilang kamu tidak beruntung. Coba katakan lagi. Traktir kami makan. Sebenarnya lotrenya bukan 500 juta, tapi 5 miliar. Nona muda, ayo kita makan besar.